Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok kami, yaitu aspek kewirausahaan yang beranggotakan Muhammad Iqbal Muhajir, Anggun Saputri, dan saya sendiri, Riki Andrianto. Di sini kami akan mempresentasikan pentingnya minat dalam berwirausaha, peluang dan tantangan dalam berwirausaha, manajemen wirausaha, skala usaha dan wirausaha, dan 4 pengembangan produk. Yang pertama, langsung saja kita mulai pentingnya minat dalam berwirausaha. Wulandari pada tahun 2013 mendefinisikan minat wirausaha adalah gejala psikis untuk memusatkan perhatian dan berbuat sesuatu terhadap wirausaha itu dengan perasaan senang karena membawa manfaat bagi dirinya. Menurut Mustafa, tahun 2014, minat berwirausaha merupakan pemusatan perhatian pada wirausaha karena adanya rasa suka dan disertai keinginan mempelajari, mengetahui, dan membuktikan lebih lanjut terhadap wirausaha. Minat berwirausaha muncul karena ada pengetahuan dan informasi mengenai kewirausahaan yang kemudian dilanjutkan untuk berpartisipasi secara langsung dalam rangka mencari pengalaman dan akhirnya timbul keinginan untuk memperhatikan pengalaman yang telah didapatkan tersebut. Serta mempunyai perasaan senang dan mempunyai keinginan untuk terlibat dalam kegiatan pengambilan risiko untuk menjalankan bisnis atau usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan menciptakan bisnis baru dengan pendekatan inovatif. Minat berwirausaha tidak dimiliki dengan begitu saja, melainkan dipupuk dan dikembangkan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Anggun. Nah, untuk selanjutnya yaitu peluang dan tantangan dalam berwirausaha. Adapun dalam hal ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu tantangan bisnis di era digital. Yang pertama, transformasi digital. Dalam era yang serba digital ini, perkembangan teknologi yang dibutuhkan oleh pembisnis akan terus mengalami perkembangan. Selanjutnya, perubahan yang cepat. Selain teknologi, perubahan selera, keinginan, dan kebutuhan dari konsumen pun menjadi tantangan bisnis di era digital. Yang kemudian, SDM yang kurang memadai. Hal ini akan menjadi suatu tantangan karena ketika wirausaha tersebut mengadopsi teknologi dalam bisnisnya, namun hal tersebut akan tidak berjalan secara optimal dikarenakan sumber daya manusia yang belum mampu mengoperasikannya. Untuk selanjutnya yaitu persaingan semakin tinggi. Nah, teknologi yang semakin canggih akan mampu mengintegrasi saluran bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Dan yang terakhir, zero surveillance, yaitu dalam suatu kondisi di mana hilangnya sosok pemimpin. Maksudnya di sini adalah kurangnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan di dalam suatu bisnisnya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu di sini peluang dalam berwirausaha. Yang pertama, munculnya peluang bisnis baru. Misalnya dalam hal berbelanja, sejak pandemi COVID-19 terjadi perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung memilih berbelanja online untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mulai dari kebutuhan sandang hingga kebutuhan pangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperluas target pasar. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, para pembisnis sangat dimudahkan dalam menjangkau pelanggan karena tersedianya berbagai macam platform pasar online yang tentunya dapat memperluas target pasar. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, akibat pandemi COVID-19, terjadi perubahan pola belanja masyarakat yang dibuktikan dengan kenaikan penggunaan platform e-commerce dari 100% menjadi 25,5% pada 2021 lalu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu skala usaha berwirausaha.
Skala usaha wirausaha di sini yaitu sangat luas dikarenakan bisa memanfaatkan media toko online untuk memperluas target pasar. Namun, wirausahawan harus tahu betul siapakah target yang akan menjadi sasaran pemasaran produknya seperti golongan masyarakat, daerah, atau golongan usia tertentu. Nah, untuk penjelasan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Iqbal Muhajir. Baik, selanjutnya adalah pengembangan produk. Baik, menurut Malau tahun 2017, pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada. 3 pengembangan produk baru adalah proses pencairan gagasan inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Nah, strategi produk yang dilakukan perusahaan mencakup keputusan tentang merek dagang atau brand, cara pembungkusan atau kemasan produk atau produk packaging, tingkat mutu atau kualitas dari produk dan pelayanan atau servis yang diberikan. Selanjutnya adalah manajemen wirausaha. Menurut Kurniawan Prambudi dan kawan-kawan tahun 2021, manajemen kewirausahaan dapat diartikan sebagai seluruh kekuatan perusahaan yang menjamin kesuksesan atau keberhasilan dengan menggunakan proses kreativitas dan inovasi sebagai alat pemberdayaan seluruh sumber ekonomi untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa. Baik, mungkin cukup itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.